Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Farisi dari kelas 03 PPKP 001 ingin memaparkan materi dari silabus yang diberikan oleh dosen pengampu pengembangan bahan ajar, yaitu Ibu Sulastri SPDMH. Ya, saya di sini ditugaskan untuk mencari silabus kelas 12 dengan KD 3.2, yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Rumusan tujuan pembelajaran, audiens peserta didik, condition setelah membaca artikel tentang perlindungan dan penegakan hukum, behaviornya mengevaluasi, degree-nya praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan perdamaian. CABD-nya adalah setelah membaca artikel tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan perdamaian. Indikator pencapaian kompetensi ada 3, yaitu 3.2.1, mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua ada 3.2.2, yaitu mengidentifikasi dengan menggunakan high order thinking skill atau HOTS tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya ada 3.2.3, yaitu menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajaran dari PK saya yaitu 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dengan menggunakan high order thinking skill atau HOTS tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 3. Peserta didik mampu menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Topik materi saya ada 3, yaitu 1. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 2. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 3. Dinamika pelanggaran hukum. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum adalah dua pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu negara. Keduanya merupakan komponen yang esensial dalam menjaga hak dan kewajiban masyarakat, serta mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Perlindungan dan penegakan hukum adalah fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara, melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerapan hukum yang adil, dan penegakan aturan. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan. Selanjutnya ada beberapa elemen kunci perlindungan hukum adalah 1. Perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan martabat pribadi. 2. Perlindungan konsumen. Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis yang merugikan, misinformasi, atau produk yang berbahaya. 3. Perlindungan anak-anak. Hukum harus memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak untuk memastikan kesejahteraan mereka dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman. 4. Perlindungan properti. Hak atas properti adalah hak yang dilindungi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian, atau pengambil-alihan ilegal. 5. Perlindungan pekerja. Hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk bergabung dalam serikat pekerja. Kemudian ada penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang
orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Ini melibatkan aparat penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Beberapa aspek kunci penegakan hukum meliputi: 1. Investigasi dan penangkapan. Penegakan hukum melibatkan penyelidikan terhadap tindakan kriminal dan penangkapan pelaku kejahatan. 2. Proses hukum. Para terdakwa menghadapi proses hukum yang adil, termasuk pengadilan di depan hakim yang netral, di mana bukti dan argumen dipertimbangkan. 3. Hakim dan putusan. Hakim berperan dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta dalam kasus. 4. Penegakan putusan. Apabila seseorang dinyatakan bersalah, penegakan hukum berperan dalam menjalankan hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Selanjutnya ada peran pelindungan dan penegakan hukum. 1. Mempertahankan keadilan. Pelindungan dan penegakan hukum penting dalam menjaga keadilan. Ini berarti semua individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan diberi perlindungan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi. 2. Menghindari kekacauan. Penegakan hukum membantu mencegah kekacauan dan anarki dengan menegakkan aturan atau hukum yang berlaku. 3. Mendukung pembangunan ekonomi. Investasi dan pertumbuhan ekonomi memerlukan lingkungan hukum yang stabil, di mana kontrak dan hak properti dihormati. 4. Perlindungan korban. Perlindungan hukum memberikan korban pelanggaran hak-hak yang diperlukan untuk pemulihan dan keadilan. 5. Mendukung demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, perlindungan dan penegakan hukum adalah jaminan agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ya, sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau salah bicara dan materi yang kurang dari yang saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.